Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jihad ekonomi, memberantas kemiskinan, memberantas kemusyrikan, memberantas kesyirikan, memberantas ribawi ya. Semampu, sebisa, semakomnya, sesuai makomnya. Baik. Hari ini insya Allah hari Senin ya. Saya kalau hari sama tanggal tuh selalu nggak update. Hari Senin tanggal 27 September ya, pada subuh saya akan mengeksekusi ya. Jadi ada informasi masuk ke saya, kurang lebihnya begini. Ada sepasang suami istri yang sangat memprihatinkan ya. Jadi hidupnya terjepit di antara dua bangunan. Jadi informasinya begitu, dan kita sudah kirim tim tadi malam dan memang benar gitu. Dari pagi ini kita langsung eksekusinya. Jadi gini, ada rumah gede gitu ya. Info yang masuk ke saya gitu. Ada bangunan yang besar gitu, lantai 2 itu. Nah, ini rumahnya ini lantai 2 ya. Terus di sebelah sini ada juga bangunan yang belum selesai. Ada bangunan tua yang belum selesai. Sepertinya dulu ceritanya itu ada orang mau bangun rumah, terus nggak selesai, kemudian orangnya wafat. Kurang lebihnya begitu infonya ya, ini di sininya. Nah, di tengah-tengah itu, di antara bangunan yang besar dan di antara bangunan yang belum selesai itu, disitulah hidup ya, hidup seseorang yang luar biasa, seorang yang alim, seorang yang soleh di situ, di tengah-tengah dengan kondisi yang ya insya Allah layak untuk dibantu. Nah, tadi malam info yang masuk ke saya begitu. Ya ya nanti kita lihat sendiri ya, kita nggak usah ngomong di sini. Bahkan info yang kita terima juga sehari-harinya itu beliau itu punya beberapa ekor ayam, nggak banyak, hanya 5 atau berapa gitu. Nah, dari situ beliau kadang-kadang rezekinya masuk dari telur ayam itu. Nah, jadi kalau ada yang beli telur ayam, nah itu baru beliau dapat rezekinya dari situ. Nah, kita sudah punya planning, insya Allah kalau rumahnya perlu kita bedah. Dan insya Allah kita akan belikan beberapa ekor ayam yang banyak, yang berkualitas, sehingga bisa menghasilkan telur yang banyak juga. Begitu cara kita sekarang ya. Jadi karena banyak orang yang mengeluh karena ditagih-tagih hutang riba, dikejar-kejar rentenir ya, debt collector. Tapi begitu kita mau eksekusi, ini harus kita bantu ini orang ini. Begitu kita mau eksekusi kan kita harus selidiki dulu. Kita punya tim, kita selidiki benar nggak orang ini kejebak riba. Coba begitu kita investigasi tetangganya kanan kiri, ternyata memang orang itu dari dulu memang suka utang gitu, suka riba. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa bantu, kita nggak eksekusi. Kalau toh kita eksekusi, kita mungkin kasih modal, kasih apalah ya. Tapi kalau utangnya kita nggak bisa, karena memang orang sudah karakter. Nah, kurang lebih seperti itu teman. Oke, yuk kita berangkat, kita lihat. Ada orang hidup di tengah-tengah bangunan. Di situ beliau hidup hanya dengan mengandalkan beberapa butir telur ayam. Subhanallah, ini luar biasa. Dan orang yang alim, orang yang soleh. Kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Pajarakan. Ya, Pajarakan Probolinggo. Nah, kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesuai titik koordinat. Kita sudah sampai. Oke, jalan pelan-pelan. Nah, ini bangunan besar yang saya ceritakan tadi di Mokodima. Rumah gede lah, berapa ini, lantai 2 atau berapa, pokoknya ini besar sekali rumah ini. Nah, di sebelahnya rumah ini ada pagar bambu. Nah, itu ada bangunan yang saya cerita tadi yang tidak jadi ya, bahkan nyaris roboh. Nah, di sela-sela itulah beliau tinggal. Nah, itu kita akan saksikan ya. Oke, kita coba kita turun. Ayo turun semua yuk. Tak, assalamualaikum dulu.
Assalamualaikum. Beliau tinggal. Assalamualaikum. Mengukur ukur aja dulu Bang, keramiknya ini. Nggih, monggo Pak diukur Pak. Dari luar sini. Dari mana ini? Nggih sini, luar Semua. sini. Nggih, sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Nggih. Kesuwannya nak yo. Salam. Dadah. Mas Udin dibantu, Mas Udin dipegang, Mas Udin. Ya, kita. Pinten Pak? Ini 5 kali 3. 15. Maksudnya limanya itu apanya? Oh, ukur lebarnya. 15 meter. Oh, 15 meter. dus. Yang Kalau putih murah. oh, enggak mau putih beliau. Warna yang enggak terlalu Krem, yang krem. kotor gitu loh, Pak. Krem ya? Oke. Oke, itu yang paling murah berapa satu dus? Paling mudah ya Coklat. sekitar 40 nggih. ya 40 lebih. Boleh Ya sekitar 50-an lah. di kapasan itu ya. Di kapasan. Sekitar 50-an. Oke, 50 kali 15 gitu berarti ngitungnya. Pinten itu 50 kali 15. Ya itu Pakai juga. anu, pakai Umpama anu. kali 50. Lagi ya 50 dikalikan 15. 750. Oh ya, itu kalau 50 ya. Itu lain semen, lain pasir ya. Men, budgetnya kan ada ya. Oh gila. Lain. Kalau ongkos tukangnya gimana Pak? Harian, borongan? Itu gini, kalau keramik biasanya per meter. Oh, berarti ini 15 meter. Ya 15 meter. Oh, 1 meternya 1 meternya itu 25. ongkosnya. Ya. Makan, rokok, Ya terserah sudah. Kalau konsumsi kalau rokok memang ada dari orangnya. Kalau makan biasanya tidak ada. oh ya sudah. Berarti Kopi sama rokok cuma yang ada. berarti 1 meter 25 dikalikan berapa Apa tadi? pakai watoretnya? 15. 375 Apa? tambah 750 tadi. Ya Bun. Sekarang kalau yang dalam Pak, monggo. Yang dalam sekalian. Ini. Oke, sekarang kesananya sekalian biar sholat ini bisa dipakai sholat ini, bisa dipakai berjamaah atau bisa dipakai gudang. Dicatat Mas. Itu yang di luar tadi. Ini yang di luar. Oke, ingat Oh, ini di kan screenshot dulu, di screenshot dulu. 4 kali 3 12. Tidak usah dicatat, eling Enggak, jenengan. itunya. Ingat, Oh, oke, monggo. kan ini dengan depan sudah 30. Oke, Ini 12. oke. Berarti 42. 42. 50 kali 42. Itu hapus Pun, yang tadi hapus. 50 kali 42. 50 kali 42. Oke. 2100. 2 juta. Itu lain semen, lain pasir ya, dan dengan tidak usah dihitung. Terus tukangnya berarti berapa tadi? 25 kali 42. 42. 25 kali 42. 42. 1.50 ongkosnya, nggih. Berarti semen ini 3 sekian barusan. Tambah tadi keramiknya berapa? Tambah 2,1. Tambah 2,1. 2 juta.
2.100.000 nggih. Nah, catat pakai itu aja. Ini pun muncul ini ada ini dua. Nah, ada 3.150. Oh, nggih. 350. Nggih, nanti material saya aja yang beli. Iya. Semua saya beli, jenengan tinggal kerja. Iya. Saman butuh teman ya, satu orang lagi ya. Iya. Anu Pak Ada Aswi. Pak Aswi, ada temannya, ada saudaranya. Saman kapan kosong? Ya kalau saya terserah ada bahan saya Oh. kerja. Nggih pon. Soalnya ini jadi ndaknya tergantung sampean sudah. Nggih. Mau jadi lebih cepat lah lebih baik. Oh, Kan gitu begitu. juga. Siap. Jadi kita sekarang di rumahnya beliau. Kamar enggak? Nggih, nanti dihitung. Nanti aja sih. Ustadzah siapa? Ustadzah Umami ya. Ini kita di rumahnya beliau, langsung kita panggilkan tukang, langsung kita eksekusi. Atul. Oh, ini kok banyak kaligrafi. Ceritanya bagaimana ini? Ya, NO. ini karya dari suami saya. Oh, Masya Allah. Suami saya almarhum. Orang NO. Iya. Alhamdulillah. Oh ya, kamar mandinya juga, Pak. Nanti ya digarap sekali udah. Maksudnya? Kasih keramik juga. Oh. Ah, ini. Berarti keramiknya jangan sing Keramik Iya, kamar mandi. Beda. Keramik kasar. Aku jatuh saya. Iya, keramik kasar. Kamar mandi keramik itu ada sendiri, yang kasar. Nah, biar bagus. Dari pon ya. Oke, keramik yang enak, yang bagus, khusus kamar mandi. Berapa, Pak? 3 meter. Kali 1 meter. Berarti Ini rumah ini dijepit oleh dua bangunan. Yang Ya. sini rumah G Tangga. Tangga. tetangga ya. Besar rumahnya. Oh, G 4 meter ya. 5 meter dengan apa? Dengan tutupnya. Jadi maksud beli kamar mandinya ini 5 meter 5 gitu. meter khusus keramik kasar. Yang 40 atau 60? Yang biasanya kalau ini pakai yang agak kecilan. 40 ya. Ya. Siap. Nah, ini tampak ini kan saya tadi cerita di Bukodima tadi diapit oleh dua bangunan ini dan ini. Dan ini sudah tidak layak. Ya, sudah tidak layak. Sudah rapuh, sudah lapuk. Nah, sekarang di sini yang dihuni. Nah, insya Allah akan kita renovasi ya, supaya layak menerima tamu. Kita kasih kursi yang bagus, insya Allah. Ya itu jihad ekonomi sementara yang di sini dipajarakan ya, dan besok di Python itu ada janda yang ada mengasuh berapa anak yatim piatu gitu yang juga sama ya, menyedihkan, sedih, memprihatinkan. Insya Allah kita akan eksekusi. Bismillah, nanti kita akan belanja keramik langsung nanti diliput ya. Kita keliling syafar, memberantas kemiskinan, memberantas kesyirikan, kemusyrikan, karena miskin itu lebih dekat dengan musyrik dan musyrik. Tetapi tidak ada pamrih apapun ya, tidak ada mau jadi caleg, mau jadi lurah, mau jadi camat, gak ada. Lillahi ta'ala, bismillah ya. Hanya dengan cara ini mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongannya untuk kita semua ya, untuk Allah, untuk Indonesia, pada umumnya untuk Indonesia ya, mudah-mudahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah, salam jihad ekonomi ya. Enak rasanya hidup itu kalau sering-sering memikirkan orang lain gitu ya. Saya nggak akan makan selama masih ada tetanggaku yang kelaparan. Saya nggak akan makan selama masih ada di depan mataku yang kelaparan. Saya nggak akan minum kalau masih ada tetanggaku yang masih kehausan. Itu luar biasa itu prinsip itu, Masya Allah. Nah, jadi kita sekarang lanjut program jihad ekonomi. Bedah rumah, bedah masjid. Kita cari hamba-hamba Allah yang terjerat riba, hutang ribawi, diusir dari kontrakan, diusir dari kos-kosan.
kita selesaikan kontrakannya, kita bayar kos-kosannya, kemudian kita kasih pekerjaan, kita kasih modal, kemudian kita install imannya, jadi supaya hutangnya lunas, masalahnya teratasi, tapi imannya juga mulai mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya jihad ekonomi. Insya Allah begitu. Dan ini yang akan terus kita lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah ya. Oke. Nah sekarang kita tiba saatnya ngobrol langsung dengan Ustazah Umami ya. Yang tadi di hotel saya sudah ngomong bahwa di kota Pajarakan Probolinggo ada hamba Allah yang sangat soleha, yang rumahnya itu diapit oleh bangunan kanan kiri ya. Yang sebelah kanan ada bangunan besar, yang sebelah kiri pun ada bangunan besar. Ternyata ini dulu rencana mau dibuat TPQ, ternyata Allah berkehendak lain, wafat, kemudian suami beliau wafat, akhirnya menjadi bangunan yang lapuk, yang tua, yang tidak terurus, yang berapa kali roboh katanya. Udah nggak terhitung kalinya robohnya itu. Nah sehingga beliau tinggal di selah-selahnya itu ya, ini yang tempat yang tadi kita ukur tadi itu. Keramiknya tadi kita ukur kurang lebih 50 meter ya, dan sudah kita eksekusi dalam waktu dekat, kita langsung beli, kita ganti keramik. Ya, karena kalau menerima tamu juga kurang layak di sini. Dan beliau juga hidup sehari-hari kan otomatis pertanyaan realistisnya begitu. Hidup sehari-hari gimana? Beliau ada beberapa ekor ayam yang kadang-kadang telurnya dibeli oleh tetangga. Ya dari situlah secara matematikanya. Walaupun Allah pasti akan menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka juga itu, yang tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, sekarang kita akan wawancara langsung, kita akan tanya langsung dengan beliau ya. Insyaallah kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustazah. Yang masuk informasi ke saya, Gus Nur ada coba main-main di Pajarakan, ada desa ini. Ya begitulah kurang lebihnya. Beliau itu orang baik, suka ngisi-ngisi pengajian ya, cuman beliau tuh tinggal di sebuah bangunan yang kecil yang memprihatinkan, yang diapit oleh bangunan kanan kirinya dan seterusnya. Dan beliau juga ya begitulah kurang lebihnya, hanya mengandalkan dari ayam, terus kemudian telur ayam ya, terus kemudian suami beliau juga baru kecelakaan, nggak bisa jalan, naik motor pun nggak bisa, dan sebagainya. Coba Ustazah dijelaskan pripun yang sebenarnya itu coba. Dari mana ngomongnya ya? Suami pripun suaminya? Apa bener? Ya, suami saya yang pertama itu almarhum. Kemudian saya nikah lagi, tidak tahunya Allah memberi ujian lewat suami, kemudian tidak bisa. Jadi kumpul dalam satu rumah, karena memang kondisi beliau sekarang mensewu penglihatannya itu katarak. Jadi tidak bisa untuk kesana kemari. Apalagi kalau kesana kemari itu naik sepeda motor itu kecelakaan, dan lagi pernah ditubur Avanza itu. Jadi grogi sekarang ke sana kemari. Ya alhamdulillah untuk menyambung hidup saya di sini dengan cara beternak ayam kecil-kecilan, dengan telurnya saya jual, per butirnya itu 2.000. Kadang di halaman itu saya tanami pisang untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari. Di situ Ustaz. Sebentar. Suaminya di mana, Mi? Di Paiton. Di daerah Paiton. Ini jadi Paiton Pajarakan itu berapa jauh? Paiton Pajarakan. Ya, pokoknya Ya, itu Paiton kota gitu ya. Paiton masih ke selatan. Jadi intinya beliau sudah nggak bisa lagi rutin ke sini gitu ya. Nggak bisa. Kalau ke sini itu pasti minta antar itu. Karena takut sudah, karena memang mata itu sudah katarak. Rumahnya beliau di Paiton. Berarti Paiton. jenengan di sini sendirian. Oh, berarti beliau di sini sendirian, saudaraku. Punya suami tapi lebih sering mungkin di rumahnya sendiri atau bagaimana? Di rumah sendiri karena tidak bisa naik motor, pandangan juga terganggu dan seterusnya. Dan beliau kadang-kadang dari telur ayam tadi per butir dijual 2.000. Apalagi nanam pisang. Nanam tanaman yang bisa menyelesaikan kebutuhan. Seperti daun-daun jeruk purut saya jual itu Ustaz. Allahu Akbar. Daun apa? Daun jeruk purut saya jual. Maksudnya
ada yang beli, ada yang beli. Ada, sudah ada yang ngambil. Alhamdulillah, karena saya sendiri kalau tidak dengan cara seperti itu ya otomatis tidak bisa mencukupi, karena jujur kebutuhan saya itu di samping untuk kebutuhan setiap hari, kemudian saya hidup di masyarakat. Kebetulan amanat dari almarhum memang harus di dalam rumah harus ada anak yatim, kemudian TPQ, tapi Allah tidak mentakdirkan ilmu yang saya miliki akhirnya saya berikan kepada masyarakat. Alhamdulillah saya punya jamaah Hatmil Quran, jadi rutin 1 bulan 2 kali. Di samping itu ada muslimatan saya tangani 1 bulan 4 kali, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi di situ, jadi untuk menyelesaikan suatu masalah apa yang bisa saya atasi di situ, Ustaz. Berarti aktif di masyarakat juga ya, dibutuhkan masyarakat ya. Dulu jenengan pernah mondok berarti nggih, mondok atau kuliah atau pripun? Kuliah, tapi Allah tidak mentakdirkan menjadi pegawai negeri. Oh, Masya Allah. Oke, jadi saya akan mengerucut teman ya, saya akan mengerucut saudaraku semua ya, sahabat Gus Nur. Terus sekarang gini, misalkan ini sudah kita bedah keramik, insya Allah sudah layak lah terima tamu, sudah enak. Terus telur ayam barangkali nanti Allah izinkan, kalau mau ya boleh ditambah ekor ayamnya, mau daun pisang misalkan sering tanam pisang, mau ditanami bibit pisang lagi juga boleh. Itu mungkin angan-angan saya, atau mungkin Umi ada yang mau disampaikan, barangkali ada jamaah saya yang nonton terus kemudian oh ya sudah kalau gitu saya bantu loh, barangkali Umi ada unek-unek keramik sudah saya bantu lah. Ya alhamdulillah, mungkin apa atas bantuan dari Ustadz lewat jamaahnya Ustadz, alhamdulillah toh walaupun masih belum kelihatan mata bantuan itu, tapi sudah ada di benak saya itu betapa senangnya hati saya dengan jamaahnya saya. Nanti kalau sudah ada di dalam rumah sini kan otomatis fasilitas kelihatannya bersih. 1, 2 barangkali Allah juga mentakdirkan lewat Ustadz, barangkali rumah saya yang masih kacar-kacir, barangkali ada bantuan Ustadz. Yang ketiga, saya ingin punya peracangan Ustadz, barangkali bisa dibantu nantinya, entah berupa apa bantuan itu Ustadz, sebesar apapun saya terima, tidak harus besar gitu Ustadz. Oke, yang pertama saya jawab, maksudnya kalau ini sudah bagus, ada jamaahnya ke sini, maksudnya berarti di sini dipakai acara pengajian gitu? Iya, nantinya. Oke. Pertama kan, terus. Kan otomatis bang namanya tempatnya seperti ini, Ustadz ya desel-deselan. Oke. Gitu. Siap. Yang kedua rumah, tolong dibantu rumah saya, maksudnya rumah yang mana? Yang sebetulnya ada rumah Ustadz, karena itu terlalu lama tidak ditempati, kemudian tembok itu kena panas, ya kena hujan, otomatis di situ rapuk sehingga ada puting beliung, kapan itu roboh berapa. Oh yang ini. Barangkali itu nantinya Allah mentakdirkan ada bantuan lewat Ustadz ya saya terima. Ini yang dulu katanya untuk rencana buat TPQ itu ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Terus keburu meninggal suami sehingga agak lanjut, sehingga menjadi bangunan yang rusak gitu ya. Oke, nanti Denur tolong disut ya, diliput nanti. Terus yang ketiga tadi peracangan itu apa? Ya sebangsa ada income, barangkali di situ juga Allah mentakdirkan saya ada rezeki lewat peracangan seperti toko kecil-kecilan gitu. Oh toko kecil. Ya, kan bisa nanti di situ diisi apa yang sekiranya bisa menghasilkan uang gitu Ustadz. Lah di sini tetangganya tidak ada yang peracangan? Ya sebetulnya ada, tapi kan saya berusaha yang tidak sama dengan tetangga. Oh gitu. Maksudnya apa? Maksudnya apa nanti jamu Ustadz, apa telur nanti di situ. Oh, gitu, masuk. Ya, apa di situ. Jamu seduh di sini belum ada ya. Oh, masuk insyaallah. Kebetulan saya dulu pernah jual jamu, jadi kok langsung connect ini ke otak saya ini. Maksudnya berarti di situ. Ya, di depan nanti ada kios kecil. Ada kios kecil nanti di situ, kalau memang sudah ada nantinya kan bisa nanti kan diisi dengan kebutuhan. Kalau gitu saya putuskan sekarang ya. Jadi gini teman-teman, saya udah bisa nangkap ya, pakai resonansi tinggi lah ya, jadi biar nggak bertele-tele ya. Insya Allah beliau ini ingin punya peracangan
peracangan itu kayaknya kayak toko gitulah ya, kecil-kecilan. Terus begitu saya tanya apa nggak ada saingan, ternyata beliau jawab ada, tetapi kita akan jual yang berbeda, misalkan jamu. Masuk akal teman. Insya Allah Ustazah, nanti saya akan survei butuh berapa kali berapa, bisa sudah saya bangun nanti itu kalau cuman peracangan. Masuk, jadi punya telur sendiri, jual jamu sendiri gitu ya. Insya Allah dengan seperti itu ekonominya sampean akan mulai mandiri. Amin. Ya mandiri sudah apa ya, sudah nggak usah mengharap dari apa gitu kan. Biasanya kalau hidup sendiri sering sendiri kan kadang-kadang menit tokondi rezeki kadang-kadang gitu ya. Wallahualam. Insya Allah dengan adanya jamu, toko jamu, peracangan, insya Allah telurnya ayamnya sendiri, dari situ nanti Allah akan melancarkan rezekinya Ustazah nanti. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang lagi mau disampaikan Ustazah? Sudah, terima kasih. Poin pertama, kita sudah datang ke sini, mungkin ini hari Senin ya, tanggal berapa ini? 25 ya? Oke, ini hari Senin, tanggal berapa Dek? 26 ya, 26 kita di sini, kita ukur-ukur tadi insya Allah. Nah untuk tahap selanjutnya mudah-mudahan peracangan ya atau kios kecil untuk jamu nanti bisa kita eksekusi insya Allah. Ya masalah rumah yang rencana untuk TPQ, monggo barangkali ada jamaah yang mau menjadi donatur silahkan ya. Untuk Taman Pendidikan Al-Quran insya Allah. Nanti tinggal hubungi admin Gus Nur Manajemen. Barakallah. Berarti saya langsung lihat ini tanah sendiri ya. Ya. Oh berarti kita langsung lihat aja kalau gitu, nggak usah ditunda-tunda. Di mana peracangannya yang rencana kita bangun, berapa kali berapa, kita lihat sekarang aja kalau gitu saja ya. Oke ya, kita keluar, matikan dulu kameranya, enggak apa-apa. Saudaraku, oh begini. Oh ini yang daun pisang yang dibeli orang itu. Ya, pisangnya. Terus daun jeruknya? Ini habis dipotong semua. Rencana kalau ada peracangan di mana? Oh di sini. Berarti ini dibongkar nggih? Dikasih. Oh berarti menghadap ke sini sama menghadap ke sana. Oh, jadi gini teman, kadang gini ibaratnya gini loh, kalau ada orang punya hutang terus kita bantu, kita bayarkan hutangnya, hutang riba maksudnya, itu nggak menyelesaikan masalah. Ya kan, tapi kalau dikasih pekerjaan dimodali itu sepertinya menyelesaikan masalah. Nah, jadi insya Allah kita akan, saya janji Mi, ya saya janji, kalau udah janji itu berarti udah boleh dipegang omongan itu ya, saya janji saudaraku jamaah akan kita bangun kios kecil, kedai kecil untuk jamu ya, dan kebetulan ini pinggir jalan, Masya Allah beliau punya ayam yang bertelur, telurnya bisa untuk campuran jamunya juga, Insya Allah paling tidak 2 kali 3 lah, 2 meter kali 3 meter sudah cantik ini. Barakallah, ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di jihad ekonomi berikutnya. Kita sidak fakir miskin, kita sidak kaum duafa, kita sidak orang-orang yang terjerat riba. Ya, riba yang kepepet, bukan riba hobi ya. Riba yang kepepet, insya Allah begitu. Baik, saya melaporkan dari Pajarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini saudaraku, ada perubahan rencana. Jadi ternyata hari ini langsung kita eksekusi, kita langsung beli keramiknya. Hari ini juga. Hari apa? Senin ya? Senin 26 September 2021. Ustazahnya langsung kita bawa ke toko keramiknya. Ya alhamdulillah kita sudah nyampe di toko bangunan bersama Ustazah. Hari ini kita langsung belanja keramik, pasir, semen. Langsung kita eksekusi insyaallah. Barakallah. Di sebelah semen-semennya. Iya. Keramik-keramik. Transaksinya di sini aja. Nggak mau lihat barangnya. Iya, di sini lihat keramik. Oh iya, tadi berapa meter tadi? Assalamualaikum. Oh iya. Siapa namanya sampean? Asif ya, YouTube
47 meter. 15 meter, 15 meter. Khusus kamar mandi 5 meter. Oh, Yang kamar mandi. sisanya ini. Dinding ya. Yang lain Bottom, lantai. yang lantai, Lantai. lantai semua. Oh, lantai semua. Ini berapa nih? 15, 15, 12 ini berapa berarti? 30. 42. Nah, yang untuk lantai 42. Yang 45 tadi. Nggih. Ini lantai. Itu dinding. Dinding. Nanti yang kamar mandi yang kasar-kasar gini. Dipilih dulu sudah. Oh, sini. Ini juga ada. Berarti yang Itu ukuran 50. Ukuran 40-an. Oh, ini. Iya. 1 meter. Nah, monggo pilih yang mana warnanya. Dari ikan dari darat. Loh, Dokter. Yang Jenengan krim, yang krim. kalau Yang krim. Bismillah milih sendiri pun, jenengan yang nempati kok. Bagus ini. Iya. Monggo yang mana? Yang mana? Kalau untuk pengajian nggih boleh. Monggo terserah. Oke. Serpon. Yang ini Bapak. Terus apa? Kamar mandi, keramik kamar mandi. Yang ini Pak. Dipilih-pilihin. Nah ini Pak. Zurich Brun. Cengkring. Ini ya. Berarti ini 40. Belum ya. Ini 1 meter nggih. Nggih. Satu. Asli ini kan niat. Tadi di diskon. Kita lihat dulu barang seperti apa nanti. Iya. Yang kamar mandi 5 meter. Lantai ya? Nggih, lantai. Lantai juga. Nggih. Mandi untuk lantai sama ada di depan. Ini lah. Ini dinding. Oh, ada di mana? Di luar. Ya, di rak luar terus. Oh, itu. Nah, iya. Ukuran 25, 25. Nah, ini kamar mandi, monggo. Yang ini. Ini dinding ini. Kayaknya ini. Kalau ini botol licin ini. Ini sudah ada licin di sana. Yang ini. Yang ini. Oh iya. Iya. Yang sama dengan ini. Sama. Kalau ini ada hijaunya. Kalau itu. Ustazah pilih yang ini, saudaraku ya. Yang ini Pak Asim. Yang kamar mandinya 5 meter. Iya. Iya. Berapa ya? Oh, gini. Kalau saya nih. Oh ternyata hari ini langsung kita eksekusi, langsung dikirim besok, langsung dikerjakan. Berarti kita Suruh kurangin pun ya, lebih 200 pun. Oh, ini udah lain hari kalau ini. Iya. boten enggak apa-apa pun sekarang sekalian enggak apa-apa. Loh enggak apa-apa, mumpung enggak 2 kali kerja. Nah, betul. Enggak apa-apa. Dan ini untuk harga memang saya bedakan. Sekarang kita ganti klosetnya. Tuh, Kita ganti. paling boten iki pun anu pun 215. Kalau yang atas itu lebih murah. Jangan lebih murah. Ini berapa ini? Nah, ini yang bagus. Nah, Ini berapa ini? ini kalau harga asli 250. Saya kasih 250. Ya sudah, enggak usah ditawar pun jadi pun. Eksekusi pun, kirim ya. Istimewa punya sampean itu. Oke. Jadi anu, jangan hitung sama kira-kira berapa pasangnya. Kalau pasir berlanjut gitu dulu kirim satu Oke. tiket ya. Oke. Terus kemudian nanti kalau kurang nah gitu caranya ya. Oke. Jangan sekaligus. Lihat di mana ya anu nih? Berapa orang itu? Orang dua. Kita ganti sekalian toiletnya ya. Tadi memang kita sempat numpang buang air kecil di situ, memang nggak layak memang ya. Insya Allah. Nanti kalau ada jamaahnya masuk kan malu ya. Ini desa apa namanya? Kakasan. Ya Pak Hasim. Ini Kakasan ya Pak Hasim. Kakasan.
Ini saya pasang. Masuk genggong ya? Oh, pajarakan. Oh, pajarakan. Oh. Kalau genggong sudah batas. Ini tidak licin ya mas. Kalau sama untuk lantai ya minta yang kasar. Ini tidak maksudnya kan kadang-kadang terjatuh. Oh, itu memang untuk lantai memang begitu. Lantai, ya. Kalau tiap hari disapu nanti enak licin. Lagi. Kenapa sih sibuk? Enggak, sudah. Sekalian ini perkiraan semen berapa sak? Perkiraan. Satu saknya itu ada di sini produknya Gresik harganya 38. Ya kira-kira habis berapa itu untuk Ini 50 meter tadi? di Anggar 10 sak ini ya. Iya. Kalau pasir, Kalau pasirnya sampean itu 1 dam enggak apa-apa sebetulnya. Luasnya berapa berarti ini? 12 ya. Berarti 40. Tadi itu pohon berapa tadi? 42 meter. Iya. 47 ya. 47 meter. Total 47 meter. 47 meter. Anggaplah 50 pun. Ya, 50 ya. berarti kalau satu jam. Kebanyakan Pak bisa. Iya, enggak Anu maksudnya aja. separuh. Satu Kalau pickup, pasir satu pickup. datangkan 1 pickup dulu. Oh, Iya, biar dah Semen, semen dia masuk. berangsur lagi. Oke, semen berapa kira-kira? 10. Semen 10. Bah itu aja dulu, Bos. Iya, soalnya kalau anu tempatnya ada Gitu. biar tak kerja 2 kali kalau masih masuk. Alhamdulillah. Ya, 300. 300. Nggih. Udah biasa. Nek sing Biasa. lokal itu 180. 200. Enggak mana kok. Boten sing ageng damel kula niki pun Enggak kamu 300. aku itu. Sing alit niku 160. Oh no, Pun, terserah Ustazah. Lumajang atau lokal terserah. Jaga terserah adanya aja. Menurut jenengan kalau keramik itu Kalau menurut saya sebaiknya pakai majang. Iya kan enak kan di Majang kan. Lama. Ya Pun, pasang Pun berapa Kekuatannya total? lagi. Iya, berapa totalnya? Nah, total dulu Iya. ya. Itu. Sudah. Sudah. 20. Dalam 20. apanya? Nomor rekeningnya. Oh. Oh, belum ya. Iya. Antar bank ya, sama-sama. Oke. Pinten? 20, 20, 10, 10, 40, 40, 95, 95, 54. Pilih banknya dulu, Be. pilih bank, BCA. Nggih. BCA Bigi. BCA berarti antar rekening ya, bukan antar bank. Oh, makanya Pak heran. Kan biasanya sudah muncul otomatis nih. Kopi dulu. Oh, ini antar rekening ya. Oh, benar. Nah, ini yang benar. Muhammad Hasim. Nggih. BP ini berarti ya. BP. Ini lancar ya. Oh iya. Tak screenshot ya, nanti tak kirim. Nggih, sudah. Jadi Ustazah sampun dibayar separuh, separuhnya besok saya e-banking. Terserah jenengan, dikirim hari ini boleh, dikirim besok boleh. Kita nunggu tukang-tukang. Tukangnya sudah siap tadi. Nggih. Oh. Tadi kita wawancara tukangnya tadi. Oh iya sudah. Kirim kan nanti. Iya wis kita. Yes, siap. Alhamdulillah. Sudah teman ya, saya tutup liputannya jihad ekonomi hari ini. Kita berada di toko bangunan apa mau Pak? Ude Tegar. UD Tegar di daerah hampir Pajarakan ya.
keramik, untuk jamu, kedai jamu, dan seterusnya. Insya Allah kita sudah bayar materialnya, dikirim, dibangun. Nanti kita akan liputan kapan hari, lain hari kalau sudah selesai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.